kemudian kita masuk dalam proses penamaan. Bagaimana kalau penamaannya? Nah, penamaan dari amina itu sama seperti alkohol, ya. Tetapi belakangnya bukan ol ya. Kalau ol berarti alkohol ya. Tetapi belakangnya adalah amin, ya. Sehingga yang punya NH2 kalau tidak ada gugus fungsi prioritas lain, ya, kita tidak akan sampai ke banyak kombinasi gugus fungsi lain ya. Karena kemarin sudah sempat saya bahas terkait dengan prioritas penomoran, tetapi sekarang kita lebih ke penamaan yang amonianya saja, aminanya saja. Nah, amina ini kan sama seperti alkohol. Kita anggap saja NH2 ini adalah sebagai OH begitu ya. Sehingga nanti kalau kita melakukan penamaan, otomatis kita kan harus melihat rantai yang panjang ya. Nah, rantainya yang panjang itu yang mengandung NH2. Sama seperti kalau kita memberi nama alkohol, rantai yang terpanjang itu yang mengandung gugus fungsi OH. Nah, kalau ini seperti apa? Nah, ini contohnya. NH2 ya, N itu kan masuk ke dalam rantai panjangnya dan kemudian dia diberi angka yang lebih rendah. Ya, sama seperti alkohol ya. Kalau kita punya gugus fungsi kan sebisa mungkin kita memberikan dia nomor yang paling kecil. Ya. Sehingga kita bisa melihat di sini untuk contoh yang pertama. Kita beri angka dulu ya. Jadi ini adalah rantai utamanya ya, parent karbonnya. 1, 2, 3, 4 ya. Karena kalau penomoran dari sini nanti NH2 jatuhnya di nomor 3 ya, sehingga kita memberikan nomor dari kanan. 1, 2, 3 dan juga 4. Berarti NH2 ada di nomor 2 ya. Berarti 2 ya, kayak alkohol ya, ini butanamin ya, butanamina. Jadi namanya ditambahkan amina di belakangnya. 2 butanamin. Nah, kemudian kalau ini juga sama ya. CH2-nya ada 6. Ya, kalau kita mau menuliskan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian ada NH2 di sini, yang satu ada NH2 di paling pojok. Nah, kemudian karena ada 6 berarti pasti heksanamin. Kemudian amina di nomor berapa? Di nomor 1 dan juga di nomor 6. Ya, sehingga menjadi 1,6 heksana karena aminanya ada 2 menjadi diamin. Ya, 1,6 heksana diamin. Karena aminanya ada 2. Nah, contoh lagi yang A ya. Kita lihat NH2-nya ada di sini. Ya, kemudian penomorannya pasti NH2 dapat di nomor yang paling kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sehingga menjadi heksanamin. Ya, jadinya heksanamin. Ya, nomor 1 biasanya nggak ditulis, kecuali mungkin seperti ini ya kasusnya, ada 1 dan juga ada 6. Gitu. 1 heksanamin atau heksanamin saja ya, karena dia di nomor 1 pasti. Nah, kemudian yang B, 2 metil 1 propanamin. Ya, kalau yang belakang ini pasti menunjukkan gugus rantai utama. Rantai utamanya propana. Berarti C-nya ada 3. Propanamin. Oh, berarti ada aminanya. Di nomor berapa? Di nomor 1. Ya, berarti kita tuliskan C, NH2
Kemudian ada cabang apa ini? 2-metil. Nah, 1, 2, 3. Oh, berarti CH3 ada di nomor 2. Ya. Jadinya 2-metil, 1 propanamin. Ya, 2-metil, 1 propanamin. Jadi yang paling belakang pasti menunjukkan rantai yang panjang, ya. Kemudian ini sama seperti contoh yang atas ini ya tadi. Tetapi kita lihat C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, kalau 4 berarti butanamin. Ya, butanamina atau butanamin boleh dituliskan seperti itu. Nah, berarti aminanya ada di nomor berapa? Ada di nomor 1 dan juga di nomor 4. Berarti kita bisa tuliskan 1,4 butanamin. Ya, karena aminanya ada di nomor 1 dan juga di nomor 4. Kemudian rantai panjangnya ada 4, berarti butana. Begitu ya. Nah, ini adalah contoh penamaan. Ya, kalau misalnya kita praktis kan lebih mudah ya dibandingkan dengan teori bahwa ini nanti diberi akhiran amin, kemudian apa yang ada NH2-nya adalah di dalam rantai yang terpanjang. Nah, itu kan dari segi teori, tapi kemudian kalau praktis kan jadi lebih paham ya, teman-teman. Oke. Permisi, Bu. Mm-mm. Saya bertanya, itu yang Ya, kalau NH, silakan. yang C itu yang NH2-nya 2 itu nggak diamin ya, Bu? Karena di Oh, yang contohnya mana? yang sana diamin. Oh, iya, iya, ya ampun. Karena aminannya ada 2 ya. Oke, diamin. Nah, berarti nggak ngantuk. Ya, makasih. Tadi siapa? Rio ya? Iya, Bu. Oke, makasih ya Rio. Udah diingatkan. Betul ya, Sama-sama, karena Bu. aminannya ada 2. Sip ya. Jadi 1,4 butana diamin. Oke. Kemudian, kalau amina yang menempel di dalam aromatik ya, baik itu nanti dia sebagai amina primer, sekunder maupun tersier, nanti dia tetap diberi nama anilin. Ya, jadi kalau ada benzena yang mengikat N-H2 ya, N, itu nanti akan diberi nama anilin. Ya, ini kan nama khusus seperti yang kemarin ya sudah kita pelajari. Nah, salah satu contohnya berarti kan kalau ini kemarin sudah ya apa anilin berarti belakangnya, kemudian ini di nomor 1, 2, 3, dan juga 4 berarti 4 bromo anilin. Ya, ini sudah masuk ke bab benzena yang kemarin. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk yang amina sekunder dan juga tersier. Ya. Kalau tadi kan amina primer, ya masih mengikat R-nya ada 1. Ya, jadi ini NH2, ini adalah rantai R-nya ada 1. Jadi R NH2, ini masih amina primer. Nah, tetapi kalau amina sekunder, kan aminanya bisa jadi mengikat 2 R yang berbeda ya, atau mungkin 3 R yang berbeda. Sehingga kita tetap memberikan nama di rantai yang paling panjang. Tetapi kemudian rantai yang lebih pendek akan menjadi alkilnya, akan menjadi cabangnya, ya. Nah, jadi cabangnya diberi nama N. Jadi depannya adalah N. Untuk yang punya cabang rantai yang lebih pendek, kemudian kita bisa namakan dia alkil, ya, dia sebagai cabangnya. Nah, kita langsung ke contoh. Jadi ini ada satu struktur CH3, CH2, CH2, NH, CH3.
Nah, kalau seperti ini kan amina sekunder ya. Amina sekunder berarti kalau di sini kita lihat C-nya ada 3, sedangkan yang di sini C-nya ada 1. Sehingga yang menjadi rantai utama adalah yang propana ya, karena C-nya lebih banyak. Berarti terpanjangnya adalah propanamin ya. N-nya ada di nomor 1 propanamin. Kemudian rantainya ya, maksudnya cabangnya diberi lambang alkil karena dia mengikat N. Jadi N itu kan ini R-nya yang punyanya metil sehingga yang ini adalah punyanya yang propil yang sudah menjadi rantai utama. Nah, cabangnya apa? CH3, C-nya 1. Berarti metil. Ya, dia jadi alkil. Berarti depannya ditambahin N. Ya, kalau cabang alkil yang ada di N, berarti dia depannya ditambahin N. Menjadi N-metil, ya, metilnya ini, kemudian propanamin. Ya, N-metil propanamin atau N-metil 1 propanamin. Nah, kemudian kalau misalnya dia ini ya contohnya lagi ada benzena. Benzena ya, kemudian terikat dengan N ya, tadi namanya anilin. Nah, amina terikat amina anilin ya. Nah, ini aminanya juga amina sekunder. Jadi ini adalah milik ini R, kemudian ini R ya, ini H. Sehingga ini adalah amina sekunder. Nah, kemudian rantai utamanya jelas yang anilin. Jelas yang ada bensinanya ini. Ya kan? Nah, ini adalah anilin. Kemudian N mengikat apa? Mengikat gugus metil, alkil metil, C-nya 1. Berarti namanya adalah N-metil anilin. Ya. N-metil anilin. Nah, kemudian kalau yang ini masih yang sekunder ya. Ini juga yang sekunder. Nah, kalau tersier seperti apa? Nah, kalau tersier berarti diberi nama juga sama, rantai yang terpanjang itu adalah sebagai gugus utamanya. Ya. Nah, ini siklopentana. Ya, ini bukan benzena ya, tapi pentana, siklopentana. Nah, siklopentanamin ya, karena ini mengikat amina. Kemudian ada apa ini cabangnya? N-metil sama N-metil ya, sehingga N, N dimetil siklopentanamin. Nah, kalau yang salah satunya etil misalnya ya, berarti namanya tetap sesuai abjad, berarti N-etil, N-metil ya, lalu siklopentanamin. Seperti itu. Jadi disebutkan 2 kali sebagai rantai alkilnya, sebagai cabangnya. Ya, karena yang terpanjang adalah siklopentanamin, kemudian alkil yang 1 dan alkil yang 2 kan rantainya pendek, kemudian kita sebut sebagai cabangnya. Ya, dia ada di N dan N. Ya, jadi kalau cabangnya 2 ya sebutkan N-nya 2 kali. Ya, artinya dia adalah mengikat di N. Rantai yang mengikat di N. Nah, itu untuk yang sekunder dan juga tersier. Nah, nanti kita coba sama-sama latihan supaya bisa lebih praktis lagi ya, supaya kita bisa lebih paham lagi. Nah, coba kita latihan ya. Jadi ini campuran antara yang primer ya, kemudian yang sekunder dan juga ada yang tersier. Ya, coba teman-teman mengerjakan dulu A, B, C, D, lalu sama seperti biasanya nanti saya minta tolong dibantu untuk mengerjakan ya. Coba di
Coba kerjakan terlebih dahulu. 4 soal berikut ya. Oke, baik. Kita coba ya ABCD. Oke. Yang A, siapa yang mau coba yang A? Oke, Vincenzo, silahkan yang A ya. 2 butanamin, Bu. Ya, betul. Sip. Terima kasih. 2 butanamin. Ya. Yang B, siapa yang mau coba? Angelica, silahkan. 2 metil 2 propanamin. 2 metil 2 propanamin. Sip. Oke, terima kasih Angelica. Makasih juga, Bu. Oke, yang C. Oh, ini banyak nih yang angkat tangan ya. Shannon. Silahkan Shannon. N-metil 2 butanamin. Oke, betul. 2 butanamin. Sip. Ya, terima kasih Shannon. Yang D, siapa yang mau coba? Silahkan. Oke, Joseph. N-metil, N-etil, N-metil, N-etil. Abjadnya Oh iya, N-etil dulu gitu ya. N-etil, N-metil, metil, ya. 2 propanamin. Propanamin. Oke, betul. Sip. Ya, terima kasih Joseph. A, B, C, D sudah semua ya. Jangan lupa, tadi Joseph hampir lupa bahwa ini adalah abjad. Ya, etil dulu baru metil. Oke ya. Jadi praktis 1 kita sudah bisa lalui nih. Ya, mudah ya. Coba kita lanjut ke praktis yang kedua.
Ya, kalau tadi diminta untuk ini ya namanya ya. Nah, kalau sekarang adalah strukturnya seperti apa. Nah, coba teman-teman A sampai F dikerjakan ya. Oke, baik. Sekarang praktis yang kedua ya, A sampai F. Silahkan siapa yang mau A, tapi yang tadi belum mencoba ya. Kita coba tadi yang belum mencoba siapa? Yang A, Aurelia. Ya, silahkan. Yang A, Aurelia. Wow, sudah banyak antrinya. Oke, Aurelia dulu. Ya.
Yang A itu C-nya, CH3, CH3. terus CH, Mm-mm, terus CH3, mm-mm. bawahnya CH ada NH3. NH 2. NH2. Oke, ya. Sip, terima kasih Aurelia. Saya oke. Lalu yang B tadi siapa ya? Josefa. Ya, Bu. Jadi ini pentana C-nya itu ada 5. C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Kedua dari kiri mm-mm, ada CH3, mm-mm. sama kedua dari kiri juga ada NH. Coba. Oke, ya. Sip, terima kasih Josefa. Oke, selanjutnya ada Nelson. Nomor 3. Ya, Bu, yang nomor 3 karena Mm-mm. karena itu ada 8C. C-nya ada 8. 6, 2, 4, 6, 7, 8. Lalu yang ketiga dari kiri itu ada NH2. Oke, ini primer ya, masihan ya. Sip, terima kasih Nelson. Kemudian, sudah nggak ada yang angkat tangan. Ya, nomor D. Siapa yang mau yang tadi belum angkat tangan? Angelin. Oke, Kristi. Angelin atau Kristi panggilannya? Hehe. Angel, Bu. Oh, Angel ya. Yang D. Itu karena non-anamin berarti Mm-mm. C-nya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oke. Lalu? Di C pertama itu ada NH2. Mm-mm. Terus di C keempat ada Cl. Mm-mm. Di C kelima ada iodin. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Kristi Angel. Oke, kemudian yang E ada Eliana yang mau coba. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Oke, nomor 5 silahkan Eliana. Ya, Bu. CH2, CH3. CH2. Etil, Bu. Terus N. Oh, kita tulis heptanaminnya dulu aja ya. C-nya tadi ada Ya. berapa? Ada 7, Bu. Oke. Oke, lalu? Terus NH2-nya ada di C yang kedua. Terus habis itu ini, Bu, CH NH2 terus ada C etilnya, ada cabang etilnya lagi. C2H5 ya. Ini Iya. NH2 atau berapa? Oh, NH, Bu. Oke, karena sudah dipakai 2 ya tangannya. Iya. Oke, sip. Sudah Eliana. Terima kasih. Kasih, Bu. Jadi ini tadi N-etil ya. Etilnya itu kan C-nya 2, kemudian 2 heptanamin. Jadi heptana 7 ya, C-nya ada 7 untuk yang rantai utamanya, kemudian aminanya di nomor 2. Jadi N-etil 2 heptanamin. Ya, itu untuk yang E. Kemudian yang F tadi sudah ada yang angkat tangan ya. Ada Henry. Silahkan Henry. Ditulis itu dulu ya, Bu. N-nya. Ya, sebentar. Ini Pak hapus dulu ya. Yang F gimana? Ditulis pentanamin dulu aja ya. Iya, 5 berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian? Terus di ujungnya diberi N. Double, ada 2 dietil berarti. Berarti etil ya, Iya. C2H5. C2H5. Terus yang pertama dari kanan
dikasih NH. Pertama dari kanan. Ini sudah ada N. Yang sebelahnya lagi. Di sini. Bukan. Di sebelah N-nya. Ini sudah C2H5, C2H5. Sebelah N kiri koma. N, sebelah kiri N-nya. Ini ada C. Dikasih apa lagi? NH2. Di mana? Di sini? Iya. Nah, di sini udah N-nya. Oh ya, ya berarti nggak usah Bu. Kan sudah 1 pentanamin. Kecuali dia di sini jadinya kan 2 pentanamin. Iya, Nah, betul. ini kan nomornya 1 atau satunya sebenarnya nggak usah disebutkan juga nggak apa-apa ya. Jadi 1 pentanamin itu artinya ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 begitu. 1 pentanamin, kemudian ini ada di etil N, N di etil 1 pentanamin. Gitu ya, Henry. Oke, Bu. Oke, sip, betul. Semuanya sudah keren-keren ya, sudah paham nih untuk yang praktis 1 dan juga 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita praktis terakhir ya. Coba kita lanjut lagi. Ya, silahkan coba menggambar struktur senyawa berikut. Ya, jadi ini ada namanya, kemudian teman-teman diminta untuk menggambarkan strukturnya seperti apa. 1 sampai 4 ya, nanti boleh raise hand yang tadi belum raise hand.
Oke, baik. Yang praktis 3. Nomor 1, siapa yang mau mencoba? Oh, Rio. Oke, silahkan Rio. Iya, Bu. Sebentar. Eh, Sebentar. Oke, ya, nomor 1. Kalau nomor 1 itu Mm-mm. C-nya ada 5 ya, Bu. Ya, betul. Mm-mm. Kemudian, Lalu di C yang ketiga itu ada NH. mm-mm. Nanti NH-nya itu ngikat etil, Bu. C2H5. C2H5. Oke, betul sekali. Terima kasih, Rio. Jadi, Sama-sama, Bu. N-etil, kalau sudah ada N di sini, berarti dia pasti sekunder ya. N-etil, kemudian, maaf, di sini. N-etil, kemudian dia di nomor 3 dari pentanamin. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi N-etil 3 pentanamin. Oke, kemudian tadi Vincenzo sudah ya. Kita coba nomor 2, Bayu. Oke, nomor 2 gimana, Bayu? Kalau saya dimulai dari gambar benzenanya dulu. Ya. Terus lalu ada cabang ke atas itu mengikat NH saja. Terus lalu NH-nya itu mengikat etil. Jadi C2H5. Ya, terima kasih Bayu. Betul ya. Jadi karena anilin pasti benzena dengan amina ya. Entah itu amina primer, sekunder, tersier, nanti lihat dulu depannya gimana. Oh, N-etil. Oke, berarti dia sekunder. Etil ya, berarti C2H5. Ya, betul. Oke, nomor 3. Tadi kayaknya sudah ada yang angkat tangan ya. Kristina. Iya, Bu. Pertama benzena dulu. Oh, hampir sama ya. Ini kayak punya Bayu ya, berarti. Iya. Lalu? NH. Oke. Lalu dasarnya metil. CH3. Ya, sip. Terima kasih, Kristina. Terima kasih, Bu. Oke, nomor 4, Benita. Iya, Bu. Ini saya hapus dulu ya, sebentar. Supaya enggak menu-menuin. Ya, oke. Nomor 4 gimana? N terus tangannya 3 ngikat CH3 semua. Oke, betul. Jadi ini sekunder ya, tetapi karena ininya ada 1 ya, jadi metanamin, kemudian N, dimetil ya, karena metil cabangnya ada 2, ini semua rantainya ukurannya sama, C-nya hanya 1 saja ya, metanamin. Jadi N, dimetil ya, metilnya ada 2, kemudian rantai utamanya juga metana ya, metana ada N, metanamin. Gitu. Ya, praktis 1, 2, dan 3 sudah dilalui, sudah bisa membuat struktur, sudah bisa membuat penamaan juga ya. Sip, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan amina ya, berarti kalau sudah praktis kayaknya sudah mulai bisa paham ya terkait dengan pembuatan struktur dan juga penamaannya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Setelah proses penamaan, ya, pembuatan struktur sudah oke, aminanya juga sudah tahu ada 3 jenis amina, kemudian kalau ada benzenanya diberi nama anilin ya sebagai gugus utama. Nah, kemudian sekarang kita lebih mau melihat ke arah sifat fisiknya. Ya, sifat fisiknya di sini adalah kelarutannya di dalam air. Ya, kalau kita melihat suatu amina N dengan H, ya pastinya nanti bisa terjadi ikatan hidrogen. Ya, cuma jumlahnya berapa? Nah, itu berarti tergantung dari struktur aminanya sendiri. Nah, kalau N
dan juga H itu mereka semua bisa membentuk ikatan hidrogen ya. Nah, kalau yang N berarti nanti berinteraksinya dengan hidrogennya dari H2O ya. Sedangkan kalau H yang dimiliki amina nanti berinteraksinya dengan oksigen dari H2O. Ya, perbedaannya itu karena ikatan hidrogen, ikatan yang terbentuk antara hidrogen dengan FON ya, FON. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini, ini adalah divisualisasikan sebagai amina primer. Jadi kalau teman-teman lihat yang warna biru, ini sebagai N ya, kemudian yang warna hitam itu sebagai C, berarti dia sebagai rantai R-nya, rantai di sampingnya. Nah, ini C. Kemudian yang warnanya merah dan putih ini adalah H2O ya. Jadi oksigen hidrogennya yang putih. Nah, kalau ada suatu amina primer berarti yang bisa berinteraksi dengan H2O ya. Sekali lagi, kalau yang mudah larut dalam air otomatis interaksinya adalah dengan H2O ya, dengan air, dengan H2O. Tetapi kalau dari segi titik leleh ya, titik-titik itu berarti interaksinya dengan antar molekul, berarti dengan molekul yang sejenis ya. Tetapi kalau kelarutannya di dalam air atau sifat polaritas berarti interaksinya dengan air. Bagaimana interaksinya dengan air itu yang kita amati. Nah, kemudian ini ada N. N di sini ya, yang warnanya biru, dia bisa berikatan membentuk ikatan hidrogen ya, ini ya garisnya yang putus-putus ini dengan hidrogen dari H2O. Nah, ini satu ikatan hidrogen. Kemudian hidrogen dari NH juga bisa berikatan dengan oksigen dari H2O. Nah, ini ikatan hidrogen yang kedua. Kemudian tambah lagi, hidrogen dari NH2 itu bisa berinteraksi dengan oksigen dari H2O. Oh, tambah lagi 3. Berarti ada 3 ikatan hidrogen yang dapat terbentuk antara amina primer dengan H2O. Ya, jadi ini adalah amina primer. Kemudian kalau amina sekunder, nah amina sekunder beda lagi karena hidrogen miliknya NH kan dipakai untuk ikatan 2 ikatan dengan rantai C ya, dengan R samping yang lain, sehingga hidrogen di sini sudah hilang karena sudah berikatan dengan karbon samping yang lain. Nah, divisualisasikan seperti ini. Jadi ini N yang warnanya biru, kemudian ini H, kemudian ini C ya, rantai sampingnya. Karena kita sama-sama tahu bahwa kalau sekunder kan berarti seperti ini ya. Nah, karena dia sudah kehilangan satu hidrogen, otomatis ini sudah nggak bisa membentuk ikatan hidrogen lagi. Nah, maka yang bisa adalah N-nya tetap ikatan hidrogen, kemudian hidrogen di sini juga tetap, sehingga ikatan hidrogennya tinggal 2. Nah, kalau semakin berkurang ikatan hidrogennya, berarti kelarutannya di dalam air menjadi lebih sukar, karena interaksi dengan air menjadi lebih lemah. Ya, tidak ada interaksi ikatan hidrogen yang cenderung kuat. Seiring dengan bertambahnya rantai samping R, ya tadi kan primer, sekunder, kemudian yang ini tersier ya. Kalau tersier berarti semuanya sudah dipakai. Tangannya nitrogen sudah penuh dengan rantai R, ya, sehingga tinggal tersisa N-nya saja. Nah, berarti hanya ada satu N yang bisa berikatan dengan hidrogen di H2O. Berarti hanya satu ikatan hidrogen. Hanya satu ikatan hidrogen. Sehingga kalau kita bandingkan antara amina primer, sekunder, dan juga tersier, maka semakin
dia primer ya, berarti lebih larut di dalam air. Ya, tetapi dengan catatan dengan rantai samping yang jumlahnya sama ya. Nah, tetapi kalau semisal semakin panjang lagi rantai samping R-nya ya, itu juga akan berpengaruh terhadap larutan dalam air. Karena semakin banyak rantai hidrokarbon kan kemudian akan semakin susah juga untuk larut dalam air. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, ini sebenarnya teori ini yang juga sama dengan teori milik alkohol kemarin ya. Jadi alkohol primer, sekunder, dan juga tersier. Cuma kan alkohol kemarin OH ya. Kalau ini kan hanya digantikan dengan rantai C yang lain. Nah, sehingga hidrogennya lebih hilang, lebih tidak ada yang berikatan, membentuk ikatan hidrogen, sehingga ikatan hidrogennya cenderung habis ya, hanya sedikit, sehingga kelarutan di dalam air juga semakin kecil ya kalau alkohol yang tersier ya. Jadi alkohol primer, sekunder, dan tersier dari segi kelarutan di dalam air itu akan berbeda karena dipengaruhi dengan interaksinya ya, kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan H2O. Nah, ini dari segi kelarutannya di dalam air. Nah, kemudian kalau kita membandingkan ya, tadi sempat kita membahas amina dan juga alkohol karena dia hampir sama ya dari segi tata nama, kemudian dari segi kelarutan di dalam air, kemudian dia punya struktur yang sama juga, primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, kemudian kalau mau kita bandingkan antara amina dan juga alkohol ya, di sini kita melihat metanamin dan juga metanol ya, dengan rantai yang sama, C-nya hanya ada satu ya, jadi CH3NH2, yang satu CH3OH, yang satu punyanya amina, yang satu punyanya alkohol. Kalau kita mau membandingkan terkait dengan MR, karena titik didih itu kan juga bisa berhubungan dengan MR ya, molecular weight, bisa berhubungan dengan berat molekul. Kalau semakin besar berat molekulnya, otomatis semakin susah juga untuk dia bisa teruapkan ya, sehingga boiling point-nya menjadi lebih tinggi. Nah, kasus ini adalah kasus yang kemarin sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama ya, bahwa kalau pertemuan yang kedua ya kemarin ya, jadi bahwa kalau semakin banyak ya gugus oksigennya ya, berarti titik didihnya akan semakin tinggi. Di samping terkait dengan interaksinya antar molekul, MR ini juga berperan penting. Nah, maka kalau kita lihat di sini, metanamin dengan metanol itu punya MR yang relatif sama ya, dekatan. Yang satu hanya 31,1, yang satu 32,0. Relatif sama, berdekatan sekali. Nah, berarti seharusnya boiling point-nya itu juga tidak jauh beda ya, sama-sama tinggi misalnya ya, atau sama-sama rendah. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa boiling point dari NH3, CH3NH2 ya, metanamin itu minus 6,3, sedangkan untuk metanol adalah 65. Nah, ini sangat jauh berbeda ya. Yang satu sampai negatif, tapi yang satu 65. Wah, bedanya jauh sekali ya kalau kita lihat dari titik didihnya. Nah, hal ini disebabkan kenapa? Nah, kita melihat lagi bahwa C itu berinteraksi dengan N ya di sini, dan juga yang di sini berinteraksi dengan oksigen. Nah, kalau kita melihat bahwa keelektronegatifan yang O itu di sebelah kanan daripada yang N ya, nilainya berbeda ya. Kita ingat lagi bahwa keelektronegatifan itu akan meningkat dari kiri ke kanan, sehingga kalau kita lihat nitrogen dengan oksigen, keelektronegatifan oksigen itu jauh lebih besar dibandingkan dengan nitrogen ya.
Nah, karena keelektronegatifannya lebih besar, ya, sehingga kalau dia berikatan dengan atom lain, itu gaya tariknya menjadi semakin kuat. Ya. Kalau kita bandingkan, misalnya ada suatu atom berikatan dengan atom yang lebih kecil dibandingkan dengan suatu atom, ini atom yang sama ya, berikatan dengan atom yang agak lebih besar dibandingkan dengan yang pertama. Nah, untuk lebih putus itu adalah lebih mudah putus yang atom yang lebih besar. Nah, kalau dia atomnya lebih kecil ukurannya, ikatan ke dalam inti itu akan lebih besar. Sehingga apa? Ikatan di sini yang terbentuk kuat, maka ini sukar untuk lepas. Nah, di samping daripada keelektronegatifan, ukuran atom itu juga memegang peranan yang besar. Kalau semakin ke kanan, keelektronegatifannya kan semakin besar, dan jari-jarinya kan semakin kecil ya. Kalau kita ingat fluor, ya, F itu di paling kanan, itu ukurannya paling kecil, tetapi keelektronegatifannya paling besar. Ya. Sehingga kalau kita membandingkan antara N dengan O, berarti ikatan yang akan terbentuk nantinya ya dalam molekul tersebut jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang punyanya N. Nah, dari segi elektronegatifan juga besar, dari segi atom dia lebih kecil yang oksigen, sehingga sukar untuk lepas, sukar untuk putus, sehingga titik didihnya menjadi lebih tinggi. Nah, maka kalau kita mau membandingkan antara metanamin dengan metanol, walaupun punya MR yang relatif sama dan berdekatan, tetapi titik didihnya berbeda jauh. Ya, bedanya signifikan. Nah, itu karena terkait dengan keelektronegatifan, posisi oksigen dengan nitrogen yang berbeda, juga ukurannya yang berbeda. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan titik didihnya, ya, sehingga yang metanol menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang metanamin. Ya, itu dari segi titik didih kalau kita mau membandingkan antara amina dengan alkohol dengan rantai yang sama. Ya, jadi tadi larutan di dalam air, interaksinya dengan air, tetapi kalau boiling point titik didih berarti antar molekul dan intramolekulnya yang berperan penting. Ya. Nah, kemudian ini adalah berbagai reaksi dari amina. Ya. Jadi amina itu bereaksi sebagai basa di dalam air. Ya. Jadi kalau kita melihat ada amonia, ya, kemudian berada dalam air, otomatis dia jadi ion-ionnya ya. Nah, ion amonium namanya, kemudian dia akan melepaskan ion hidroksida. Nah, ion hidroksida ini sifatnya basa, sehingga kalau amina, ya, amonia dan juga urunanya ya, itu dia akan dilarutkan di dalam air dalam kondisi ion-ionnya, maka larutan tersebut sifatnya basa ya, karena ada pembentukan ion hidroksida ya, OH- yang bersifat basa ya, sehingga amina di dalam air itu dia bersifat basa karena dia mampu untuk melepaskan ion hidroksida ya, sehingga cenderung sifatnya adalah basa ya, menghasilkan ion amonium dan juga ion hidroksida. Nah, berarti kemudian kalau kita mau menetralkan amina, ya, maka kita bisa menambahkan suatu asam karena tadi dia bereaksi di dalam air ya sebagai basa, maka
amonia dan turunannya kalau akan dinetralkan, ya, maka dia harus direaksikan dengan suatu asam, kondisi asam. Maka dari basa dengan asam akan menjadi garamnya, ya. Jadi ini contohnya metilamin, ya, metanamin, kemudian direaksikan dengan basa asam HCl, kemudian dia akan menjadi metil amonium klorida, ya, sehingga HCl-nya langsung terikat di metilamin ini, di metanamin. CH3-nya tetap, NH-nya tadi NH2 lalu penambahan H-nya 1 jadi NH3 plus Cl minus. Nah, ini adalah garam amonium. Ya, jadi suatu amina ditambah dengan suatu asam akan membentuk suatu garam amonium. Nah, ini adalah reaksi netralisasi. Basa plus asam menjadi netral, ya, garam amonium. Kemudian ini juga contohnya di metilamin, tambahan HCl langsung masuk, ya, NH2 sama Cl minus, sehingga dia menjadi garam amonium juga, ya. Sifatnya sudah netral karena sudah dinetralkan dengan asam. Jadi basa, kemudian asam, kemudian ini netral atau garamnya, ya, namanya garam amonium. Nah, ini adalah reaksi netralisasi dari suatu amina, ya, dan turunannya. Oke, ya. Nah, itu tadi terkait dengan amina, ya, kita sudah belajar penamaan, kemudian juga sifatnya, kelarutannya dalam air, titik didihnya dibandingkan dengan alkohol. Kemudian kita juga sudah belajar tadi reaksinya, ya, ada dua reaksi, netralisasi dan juga bahwa amonia dan turunannya itu dia akan menjadi suatu basa, ya, sifatnya basa di dalam air, ya. Jadi amina itu sifatnya lebih sama dengan alkohol, ya, kurang lebih sama dengan alkohol karena sifatnya juga hampir sama, proses penamaannya juga hampir sama. Kemudian temannya amina itu adalah amida, ya. Jadi kalau amina tadi hampir sama dengan alkohol, ya, tetapi kalau amida ini hampir sama dengan asam karboksilat, ya. Jadi kalau mau mengingat-ingat lebih mudah, ya, kalau tadi amina bertindak sebagai OH hampir sama, kemudian asam karboksilat, amida itu hampir sama dengan asam karboksilat. Nah, asam karboksilat kita ingat-ingat lagi, strukturnya adalah RC double bond O OH, ya. R-nya ini adalah ini, ya, rantai samping, kemudian C double bond O OH, ya, ini adalah asam karboksilat. Kemudian kalau amida gimana? Amida hampir sama dengan asam karboksilat, tetapi OH diganti dengan NH2, ya, sehingga ini R-nya, kemudian ini C double bond O, kemudian ini NH2, ya, sehingga bedanya apa? Kalau tadi di sini asam karboksilatnya OH, di sini NH2, gitu, ya. Sehingga amida itu kita sebut hampir sama dengan asam karboksilat karena strukturnya juga hampir sama, hanya mengganti OH dengan NH2, ya, kayak tadi kalau amina juga mengganti OH dengan NH2, gitu, ya. Nah, ini disebut etanamida, ya, karena C-nya ada 2. Kemudian ini adalah struktur amida, etanamida. Kalau yang karboksilat kemarin asam etanoat, ya, karena C-nya ada 2, kemudian dia adalah asam karboksilat, ya, asam etanoat. Nah, berarti ternyata ada hubungan antara
asam karboksilat dengan suatu amina, ya, karena dia hampir sama strukturnya. Nah, ternyata pembentukan amida, ya, jadi sintesis amida. Jadi ini adalah amida, ya. Nah, sintesisnya itu adalah pembentukan amida. Jadi asam karboksilat ditambah suatu amina akan menjadi suatu amida, ya. Nah, berarti kita bisa lihat di sini sebagai contoh, ya. Ini ada asam propanoat. C-nya ada 3, gitu ya. RC double bond OOH. Dia adalah asam karboksilat. Kemudian ditambah suatu amonia, ya. Ditambah amonia berarti H ini putus, lepas, OH ini juga lepas, ya. Menjadi apa? H2O. Nah, lalu NH2 ini berikatan dengan C yang punya gugus double bond O, ya. Menjadi apa? Propanamida, ya. Jadi ini propana, kemudian ini kan suatu amida. RC double bond O NH2 berarti menjadi propanamida. Yang awalnya asam propanoat menjadi propanamida, ya. Nah, kemudian contoh lain lagi, bagaimana kalau asam karboksilat itu direaksikan dengan amina primer. Kalau yang tadi masih direaksikan dengan amonia, ya, yang menjadi struktur yang utama, menjadi struktur aslinya sebelum diturunkan menjadi amina. Nah, sekarang direaksikan dengan amina primer. Asam karboksilat ditambah metilamin atau metanamin, ya, tadi kita belajarnya. Nah, ini berarti bagaimana? H akan hilang menjadi H2O. Ini akan putus, ya, gugus pergi yang baik. Sehingga kalau ini hilang menjadi suatu H2O di sini. Nah, berarti yang tadinya asam propanoat sudah menjadi struktur baru amida, ya. C double bond O akan berikatan dengan amina yang tadi, amina primer. Nah, membentuk suatu amida, struktur amida baru. Nah, namanya apa? Nah, ini penamaannya hampir sama, teman-teman. Hampir sama seperti yang tadi. Jadi kalau yang punya C double bond O ini, ya. Nah, ini kita sebut sebagai rantai yang utamanya, ya. Sehingga yang utamanya adalah 1, 2, 3 propanamida, ya. Belakangnya bukan propanamin lagi, tapi sudah propanamida. Kemudian N mengikat apa di sini? Mengikat metil, ya. Berarti namanya N-metil propanamida, ya. Jadi asam karboksilatnya, ya, asal dari asam karboksilat itu menjadi rantai yang utama. Nah, berarti cara penamaan ini sebenarnya hampir sama dengan penamaan ester, ya, yang kemarin. Bahwa yang berasal dari asam karboksilat itu sebagai rantai yang utama, tetapi kemudian yang menjadi cabang adalah yang berasal dari alkohol. Kalau yang di sini yang menjadi cabang adalah yang berasal dari aminanya, ya. Nah, berarti di sini N-metil, ya, metil sebagai cabang, kemudian propanamida, ya, punyanya amida itu yang C double bond O, yang mengandung C double bond O. Begitu. Sehingga sintesis dari amida itu bisa diperoleh dari mereaksikan asam karboksilat dengan suatu amonia, ya, atau turunannya. Ya, dalam hal ini turunannya adalah amina. Ya, lalu kemudian juga menghasilkan produk samping berupa air, ya, H2O. Nah, dari proses pelepasan asam, ya, OH dari asam, kemudian hidrogen dari amina atau amonia. Gitu, ya. Jadi ini adalah contoh sintesisnya. Nah,
Kemudian, nih ya, tadi sama seperti yang tadi, bahwa amida ya itu diberi akhiran amida ya. Tadi kalau amina berarti diberi akhiran amina. Nah, ini proses penamaannya. Bagian yang pertama kita harus mention dulu alkil dari suatu aminanya. Ya, sama seperti tadi ya. Berarti ini metil dan juga metil. Berarti N, N dimetil, kemudian rantai utamanya kan ini ya, dari asam tadi. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti namanya butanamida. Jadi nama UPAC-nya adalah N, N dimetil butanamida. Ya. Jadi ada bagian 1 dan bagian 2. Bagian satunya adalah yang miliknya amina, asal dari amina, yang kita sebut sebagai alkilnya, sedangkan second part adalah bagian dari asam karboksilat. Ya, sumber dari asam karboksilat yang tadi kita mention rantainya, ya, tetapi diberi akhiran amida. Gitu. Jadi ini sebagai yang utamanya, sedangkan yang ini adalah sebagai alkilnya. Nah, itu kalau suatu amida, ya, karena punya ikatan C double bond O. Kalau yang amina tadi kan tidak ya, sehingga kita melihatnya sebagai rantai yang terpanjang. Begitu. Oke, ya. Kita coba. Nah, sekarang praktis yang pertama. Contoh ya, kalau kita punya struktur seperti ini, kemudian diminta untuk memberikan nama UPAC dari amida berikut. Ya, nah di sini kita lihat ada, kita bagi dulu ya jadi 2 bagian. Oh, tadi kan bagiannya ini dan juga ini bagian dari asal amina tadi ya. Kalau ini adalah asal asam karboksilat. 1, 2, 3, 4. Berarti pasti terakhir adalah butanamida. Ya. Berarti kita tulis dulu butanamida. Nah, kemudian alkilnya apa? Oh, N ini adalah dia punya etil di sini. Ya. Berarti N etil butanamida ya. Karena rantai alkilnya N itu adalah cabangnya etil, kemudian di sini rantainya adalah butana. Jangan lupa dia amida, jadi ditambahkan butanamida. N etil butanamida. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, N, N kita diminta untuk menggambarkan strukturnya. Ya, jadi coba praktis 1 ini saya sambil menerangkan ya. Jadi kita diminta untuk menggambarkan struktur dari N, N dimetil benzenamida ya. Nah, berarti gimana? Benzenamida. Oh, berarti dari asam benzoat. Nah, benzenamida. Nah, kita gambarkan benzena dulu. Lalu ikatan amidanya ya. Kemudian yang diminta apa? N, N dimetil. Oh, berarti di N itu ada alkil metil ada 2 ya, karena dimetil. Berarti CH3 dan CH3. Sudah habis ya, dia nggak punya tangan lagi karena tangannya hanya 3. Sudah dipakai untuk alkil yang 1, sudah dipakai untuk alkil yang 2, dan sudah dipakai untuk yang tadi berikatan dengan amida milik asam karboksilat ya. Sehingga ini namanya N, N dimetil benzenamida. Ya, seperti itu ya. Jadi kita melihat cabang di N sebagai alkil, tetapi kemudian kita melihat rantai utama, yaitu sumber dari asam karboksilatnya.
Ya, kemudian yang di akhir diberi nama amida. Gitu ya. Nah, ini contoh praktis 1 sudah saya bantu coba untuk mengerjakan. Nah, berarti saya mau minta tolong teman-teman untuk coba praktis yang selanjutnya. Oh, ini ada sampai nomor 3, 4, dan juga 5 ya ternyata praktisnya. Sampai 8. Oke, kita coba yang praktis 3, 4, dan 5. Ya, silahkan coba mengerjakan terlebih dahulu, lalu nanti saya minta tolong untuk bisa bantu mengerjakan. Ya, 3, 4, dan 5 dulu. Jadi sudah ada strukturnya, teman-teman diminta untuk memberikan nama dari struktur tersebut. Ya, silahkan coba dikerjakan dulu. Oke, baik. 3, 4, dan juga 5. Ya, mungkin saya minta tolong siapa yang mau mengerjakan yang tadi belum angkat tangan. Ya, yang tadi belum resen, silahkan. Nomor 3. Siapa yang mau mencoba? Nomor 3. Ayo, siapa? Silahkan. Oke, Deborah. Ya, silahkan Deborah nomor 3. Namanya apakah? Namanya bensenamida bukan? Ya, betul. Ya, terima kasih. Bensenamida. Karena dia nggak punya alkil ya, NH2-nya, jadi ya sudah nggak usah dituliskan. Kemudian di sini amidanya ngikat apa? R-nya adalah benzena. Tadi kalau benzena berarti namanya bensenamida. Berarti langsung saja bensenamida, gitu ya. Sip, terima kasih Deborah. Kemudian yang nomor 4, siapa yang mau mencoba?
Tadi Vincenzo sudah ya. Yang lain ya, coba. Clarinda. Oke, silahkan Clarinda. Yang nomor 4. Ya, Bu. Nah, jadi namanya itu 3-metil butanamida. Oke, betul. 3-metil butanamida. Ya. Rantai alkil bukan di N, tetapi ada di rantai yang utama, ya, sehingga menjadi 3-metil butanamida. Ya. Kemudian yang nomor 5, siapa yang mau mencoba? Teresia. Butanamida. Butanamida. Oke, betul. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi ini benzenamida, kemudian 3-metil butanamida, ya, sama seperti kalau teman-teman memberikan nama asam karboksilat, ya. C nomor 1 itu adalah yang punya gugus fungsi, ya, C double bond O. 3-metil butanamida, kemudian yang nomor 5, karena tidak ada alkil sama sekali, berarti langsung saja butanamida. Karena kita sudah tahu strukturnya, ya, RC double bond ON itu adalah suatu amida. Ya, nomor 5 butanamida. Jadi benzenamida, 3-metil butanamida, dan yang terakhir adalah butanamida saja. Ya. Nah, oke, kemudian praktis yang terakhir 6, 7, dan 8. Nah, ini diminta untuk menuliskan strukturnya. Ya, kalau tadi sudah penamaan, ini struktur. Dicoba dulu ya, 2 menit. 6, 7, dan 8. Wah, ini sudah banyak yang resen ya. Ada Melisa dan Justinus. Hehe. Berarti sudah pada selesai nih yang ngerjakannya. Ya, kita boleh langsung lanjut ya. Nomor 6, silahkan Melisa. N, N dimetil propanamida. Oh, pakai chat. Oke ya, boleh silahkan Melisa. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa on mic. Mungkin sambil, oh wah, ini malah sudah ada gambarnya. Oke, sip, sudah oke kok gambarnya. Ya, berarti saya bisa tuliskan ya di sini berarti N, N dimetil propanamida. CH3, CH2, C double bond O, propanamida ya. Kemudian dia punya cabang apa? N, N dimetil. Oke, betul. Sip, terima kasih Melisa. Jadi N, N ya, dia cabangnya ada 2, alkilnya ada 2. Dimetil, ya, metana, ini metil kalau jadi alkil. Kemudian rantai utamanya adalah propanamida. Ya, N, N dimetil propanamida. Ya, kemudian nomor 7, silahkan Justinus Widarta. Ya, halo Bu. Halo, gimana nomor 7? Yang kirinya kita buat 6 rantai Bu, heksana. C-nya 6 ya. Iya, C-nya 6. Oke, kemudian Terus C yang kanan rangkap 2O.
Mm-mm. terus strip lagi N, Mm-mm. terus rangkap ke atas H. Rangkapnya etil, karena kan dia etil berarti CH2, CH3. Oke, single bond ya, bukan rangkap ya. C2H5, lalu yang ke kanan H. Begini ya? Iya. Oke, betul. Sip, terima kasih Justinus. Jadi N-etil cabangnya adalah N-etil ya. Kemudian heksanamida. Ya, kalau misalnya di sini ada rantai CH3 misalnya ya, berarti kan cabangnya ada di N juga ada di CH3. Berarti namanya adalah N-etil ya. Kemudian 3 metil ya, heksanamida. Jadi yang disebutkan adalah alkil yang di N terlebih dahulu. Ya. N-etil 3 metil heksanamida. Ya. Nah, tapi karena ini tadi tidak ada sehingga menjadi N-etil heksanamida. Ya. Nah, kemudian nomor 8. Silahkan Olivia. Saya mau coba Bu. Itu C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus C kedua dari kiri CH3. Terus yang paling kanan double bond O. Terus kasih itu NH2. Oke, betul. Ya, terima kasih Olivia. Jadi 3 metil ya, 1, 2, 3, 3 metil butanamida. Nah, kebetulan di sini nggak ada cabang milik N ya, sehingga langsung butanamida, rantai yang terpanjang. Jadi 1, 2, 3 metil butanamida. Begitu. Ya, jadi ini seperti kalau amida itu ada 2 bagian begitu ya, kayak ester kemarin. Jadi miliknya alkohol, kalau ini adalah miliknya amina dengan miliknya asam karboksilat. Ya, terakhirnya jangan lupa diberi amida. Ya, jadi kalau teman-teman melihat struktur, kemudian ada R, C, double bond O, N, udah ini berarti suatu amida. Gitu ya, sehingga berarti penamaannya, tata namanya kita ikuti tata nama miliknya amida ya, berbeda dengan amina tadi. Kalau amina tadi yang alkohol saja ya, hanya mirip-mirip alkohol, belakangnya kasihnya amin ya, amina. Tapi kalau ini karena strukturnya berbeda ya, ada C double bond O, itu adalah ikatan peptida ya, jadinya amida ya karena ada N-nya. Nah, ini untuk tata nama yang amida. Ya, nanti untuk praktisnya lagi silahkan teman-teman bisa coba lagi latihan sendiri begitu ya. Gimana cara buat struktur ini, kemudian cara penamaannya seperti apa, nanti bisa melihat dari buku-buku referensi yang sudah kami bagikan atau mungkin dari buku referensi lain gitu ya. Nanti teman-teman bisa latihan kembali. Nah, kemudian kalau tadi kita physical properties dari amina. Nah, sekarang kita physical properties tapi dari amida. Tentunya berbeda karena strukturnya pun juga berbeda. Kalau amina kan nggak punya double bond O ya. Kalau double bond O di sini kan berarti sama seperti yang dimiliki oleh aldehid gitu ya, kemudian keton juga punya, sehingga apa, interaksinya pun juga hampir sama. Nah, kalau kita melihat di sini amida itu bisa membentuk ikatan hidrogen ya, di mana saja ya. Kalau kelarutannya di dalam air ya, itu kita bisa melihat dari interaksinya dengan H2O. Nah, kita lihat interaksinya dengan H2O berarti bisa di mana saja. Nah, ini kan tadi C double bond O ya. Nah, ini bisa berinteraksi 2 ya dengan hidrogen yang miliknya H2O dan hidrogen miliknya H2O.
Ya, jadi ini ikatan hidrogen, ini ikatan hidrogen. Ya, kemudian tadi kalau amida pasti ada N, ya. N kemudian bisa berikatan dengan apa saja. Nah, ini N di sini ya bisa berikatan dengan hidrogen miliknya H2O, kemudian hidrogen milik N di sini bisa berikatan dengan H2O juga. Kemudian di sini juga ada hidrogen miliknya N, itu bisa berikatan dengan O dari H2O. Sehingga banyak sekali ikatan hidrogen yang bisa terbentuk. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Ya, jadi dari double bond O sudah ada 2, kemudian dari hidrogen miliknya amina, ya amida itu ada 2 juga ya, 1 dan 2, kemudian terakhir dari nitrogen. Sehingga kadangkala kan N ya, kadangkala kan gini ya, RC double bond O NH2 kan tidak selalu NH2 ya, tetapi kadangkala ini kan tergantikan dengan rantai R ya, dengan C. Berarti gimana? Ya kelarutannya semakin berkurang karena sudah tergantikan dengan R, rantai samping yang lain, maka tidak ada hidrogen yang bisa digunakan untuk berikatan hidrogen dengan H2O yang lain. Otomatis kelarutannya dalam air akan semakin berkurang seiring dengan banyaknya alkil rantai samping R. Begitu ya, sehingga di sini kalau dia nggak punya alkil lain, ya berarti bisa memanfaatkan 5 ikatan hidrogen. Tetapi begitu hidrogennya ini digantikan dengan alkil R yang lain, karena tidak selalu N itu hanya H2 saja, tapi bisa jadi ada alkil yang lain, maka kemudian kelarutannya dalam air juga akan berkurang. Ya, karena ikatan hidrogennya juga semakin melemah, semakin hilang. Gitu ya. Nah, ini adalah sifat fisik dari suatu amida terkait dengan kelarutannya di dalam air. Ya. Nah, kalau ini juga bergantung terhadap rantai samping R ya. Kalau rantai samping R yang miliknya amida ini, yang punyanya asam karboksilat, makin panjang rantainya ya, bahkan lebih dari 5 C-nya itu menambah ketidaklaruten di dalam air. Ya, begitu. Sifat fisik yang dibahas adalah hanya kelarutan di dalam air saja. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam reaksi dari amida itu sendiri ya, bahwa suatu amida bisa mengalami reaksi hidrolisis ya, hidrolisis suatu asam. Produknya adalah asam karboksilat dan garam amonium ya. Jadi suatu amida ya, hidrolisis berarti dia ada air ya. Kemudian suasananya asam hidrolisis, suasananya asam berarti ada HCl atau mungkin asam ya. Kondisi asam biasanya dituliskan H+ begitu. Nah, ini akan menjadi suatu asam karboksilat, jadi NH2-nya lepas ya. Kemudian NH2 ini akan digantikan dengan OH ya, dari H2O ini menjadi suatu asam karboksilat. Kemudian HCl, ya ini kan tadi NH2-nya lepas. Kemudian ketambahan H dari H2O yang baru dipakai OH saja untuk berikatan dengan asam karboksilat, berarti kan sisanya H. Lalu ini masih ada NH2 dari asalnya, kemudian tadi suasananya asam ya, HCl pakainya, sehingga H dan Cl-. Nah, ini sebagai garam amonium ya, sehingga amida dalam suatu air ya, hidrolisis suasananya asam, dia akan membentuk suatu asam karboksilat dan juga suatu garam amonium ya, disebut sebagai reaksi hidrolisis suatu asam.
Oke, kemudian ternyata hidrolisis itu ada satu lagi, yaitu hidrolisis basa. Kalau tadi hidrolisis asam, kemudian yang kedua ini adalah hidrolisis basa. Kalau hidrolisis basa juga menghasilkan garam, tapi garamnya adalah garam karboksilat ya. Jadi suatu amida tadi kalau yang asam bukan menjadi garam asam ya, tetapi garam amonium dan juga suatu asam karboksilat. Tetapi kalau ini amida dengan suatu basa ya, dia akan membentuk asam karboksilat, garam karboksilat dan juga suatu amina ya. Jadinya ini adalah OH ya tadi yang digunakan, maka O ini akan berikatan dengan ONA ini akan berikatan dengan amida yang punyanya asam karboksilat tadi asalnya yang diberi kotak merah ya. Kemudian menjadi ONA. Nah, ini adalah garam karboksilat namanya. Kemudian ditambah suatu amina yang terbentuk. Ya, jadi ini kan tadi sudah ada NHCH3 lalu NaO kan sudah berinteraksi dengan yang merah ya. Lalu yang biru berarti ketambahan miliknya yang H. Karena yang H belum berikatan. Sehingga menjadi NH2CH3. Ya, garam karboksilat dan juga suatu amina. Ya, kalau yang tadi hidrolisis asam, dia akan menjadi asam karboksilat dan suatu garam amonium. Tetapi kalau hidrolisis basa, garamnya adalah garam karboksilat dan menjadi suatu produk amina. Nah, ini adalah reaksi dari suatu amida. Ya, jadi hidrolisis bisa asam dan juga bisa basa. Oke, baik. Untuk amina dan amida, sesinya telah berakhir sampai di sini. Ini ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua terkait dengan polimer.